Masyarakat mengharapkan perempuan dan laki-laki untuk memainkan peran mereka secara tepat. Tapi tahukah Anda, ternyata hal ini juga bisa merugikan mereka. Masyarakat memiliki harapan dan standar tentang kita, baik perempuan dan laki-laki. Bagaimana kita harus berpikir, bertindak, dan merasakan. Standar-standar tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kita memandang peran kita dan mengevaluasi diri kita sendiri. Beberapa harapan bisa berbahaya bagi perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan standar dan harapan yang lebih progresif dengan cara membentuk kemitraan yang sehat dan setara, baik di rumah maupun di tempat kerja. Masyarakat mengharapkan perempuan menjadi pengasuh utama di keluarga mereka, dan laki-laki menjadi pencari nafkah utama keluarga. Dengan adanya harapan masyarakat ini, baik perempuan maupun laki-laki cenderung merasa bersalah ketika mereka merasa tidak memenuhi peran mereka yang diharapkan. Kita sering mengukur keberhasilan dan kegagalan kita sebagai perempuan atau laki-laki menurut standar masyarakat, baik secara nyata maupun hanya dalam bayangan kita saja. Hal ini dapat memunculkan konflik peran dan berdampak pada kesehatan mental kita. Apalagi jika kita merasa tidak bisa menjalankan peran kita di keluarga sesuai harapan masyarakat. Selama pandemi, baik perempuan ataupun laki-laki menunjukkan pembagian pekerjaan perawatan atau pekerjaan domestik dengan porsi yang sama di rumah. Lebih 90% perempuan dan laki-laki menyatakan bahwa bekerja dari rumah selama pandemi memungkinkan mereka untuk belajar bahwa berbagi pekerjaan rumah tangga secara merata dapat mendukung mereka bekerja lebih efektif dan mencapai produktivitas. Tetapi, hanya 17% laki-laki menikah yang melaporkan bahwa mereka membantu menyiapkan makanan. Pandemi membawa tantangan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki karena ekspektasi dan standar yang telah ditetapkan masyarakat. Kondisi mental semakin terpengaruh jika kita tidak bisa bernegosiasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dari temuan ini, dapat dikatakan bahwa diperlukan pembagian peran yang seimbang untuk meminimalkan beban ganda dan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri ketika merasa tidak dapat memainkan peran sesuai harapan masyarakat. Pada tahun 2020, Yayasan Pulih dengan dukungan dari Investing in Women meluncurkan intervensi untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya kemitraan yang setara dan sehat antara perempuan dan laki-laki agar tercapai keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Intervensi juga berusaha menantang standar masyarakat yang berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Intervensi yang dilakukan berupa kelas yang diberikan kepada karyawan urban milenial Indonesia berusia 25 tahun hingga 40 tahun. Studi menunjukkan bahwa kelompok ini terdiri dari individu-individu yang sudah meninggalkan rumah orang tua mereka untuk memulai rumah tangga mereka sendiri. Menegosiasikan peran yang mereka mainkan dan harapan masyarakat menjadi sangat penting. Lebih dari 400 orang mendaftar untuk 12 kelas online yang ditawarkan. Lebih dari sekedar membahas tentang kesehatan mental, namun juga membahas bagaimana membangun kemitraan yang sehat dan setara, baik di rumah maupun di tempat kerja. Melalui kelas ini, peserta diajak untuk membangun keterampilan praktis dengan latihan-latihan bermain peran. Kelas-kelas yang diadakan sangat menyenangkan dan menjadi tempat yang aman untuk semua orang. Hasilnya sangat positif. Kelas-kelas tersebut mendukung pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan mental, termasuk bagaimana tekanan untuk memenuhi peran dan harapan masyarakat berdasarkan jenis kelamin kita bisa sangat besar.
dan masih banyak lagi testimoni positif lainnya. Hasil intervensi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki setuju bahwa kemitraan yang sehat dan setara di rumah adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang sehat, baik di rumah maupun di tempat kerja. Namun, kebanyakan dari mereka masih ragu-ragu untuk merundingkan hal ini di dalam rumah tangga karena khawatir akan konflik atau kritik dari masyarakat. Karenanya, perlu sikap proaktif untuk menegosiasikan tentang berbagi peran pengasuhan dan mencari penghasilan dengan lebih fleksibel. Mereka yang berhasil menegosiasikan fleksibilitas di rumah melaporkan bahwa mereka lebih puas dengan kehidupan keluarga mereka, memiliki lebih sedikit evaluasi negatif mengenai peran mereka, dan memiliki jam kerja yang lebih produktif. Bagi laki-laki, mendiskusikan masalah kesehatan mental terkait dengan memenuhi peran mereka juga penting. Dengan adanya pandemi yang memecah keheningan dalam pembahasan kesehatan mental, dapatkah kita menciptakan lebih banyak pembahasan tentang kesehatan mental dan mengajak lebih banyak orang untuk berdiskusi tentang pembagian peran yang sehat dan setara antara perempuan dan laki-laki? Dukungan dan negosiasi untuk keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga tidak terbatas di rumah saja. Tempat kerja juga memainkan peran penting untuk menciptakan kehidupan di tempat kerja dan rumah yang sehat. Apakah kita akan menciptakan lingkungan di mana orang dapat membicarakan dan menegosiasikan peran mereka di luar tempat kerja? Apakah pemimpin bertindak sebagai contoh bagi karyawan dalam berbagi peran secara setara dengan rekan mereka? Apakah kita mendukung budaya tempat kerja yang lebih setara? Mari kita bergandengan tangan menciptakan kemitraan yang sehat dan setara di rumah dan di tempat kerja. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?